Ramadan tahun lalu gua bikin es buah raksasa, tahun ini gua bikin es puding mangga raksasa. Ini titik lokasi terakhir kita guys ya, dekat rumah. Kita akan cari kira-kira siapa yang mau. Satu botol 1 juta. Satu botol 1 juta Pak. Wih, saya mau nih. Mau. Jamunya Pak D ini. Jamu Pak D. Ya. Beneran mau Pak? Ya, mau. Satu botol kalau Bapak habis minum Amer saya kasih 1 juta ya. Oke. Siap Pak? Oke, siap. Oke, ayo Pak, kita ke tempat yang ademan. Ayo, mari Pak, mari. Oh, kita bakalan masak ikan hiu pari ini yang panjangnya hampir 2 meter. Ya. Masukin ikan. Ambil satu dikasih 100.000 Pak. Ini guys, ini udah. Sekarang sampai kita goreng guys. Kita nyalain dulu kompornya ya. Ya nggak mau ya. Goblok. Kasih minyaknya goblok. Beratnya goblok kan. Bobon Santoso adalah seorang konten kreator kuliner asal Indonesia yang terkenal dengan gaya memasaknya yang unik, nyeleneh, dan seringkali di luar dugaan. Ia kerap memasak dalam porsi raksasa dengan cara yang ekstrim, seperti menggunakan wajan besar di tempat terbuka atau memasak dengan alat-alat yang tidak biasa. Gaya khasnya ini membuatnya viral di berbagai platform media sosial, terutama di YouTube. Namun, baru-baru ini, nama Bobon menjadi perbincangan hangat bukan karena aksinya di dapur, melainkan karena keputusannya untuk menjadi mu'alaf. Yang membuat banyak orang terkejut adalah bagaimana ia mengambil keputusan tersebut secara spontan saat sedang memasak dalam acara amal di sebuah masjid di Cibubur. Bobon mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Ustaz Dery Sulaiman. Momen ini menjadi viral karena bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui bahwa suaminya telah memeluk Islam. Keputusan Chef Bobon Santoso harus mengalami konsekuensi. Kini sang istri yakni Sheryl Ruan mengaku kaget. Dia mengaku tak tahu jika Bobon Santoso sang suami memilih mu'alaf. Kini Bobon Santoso dan Sheryl Ruan malah saling unfollow. Sheryl Ruan mengaku tak tahu menahu tentang rencana Bobon Santoso berpindah keyakinan. Serius mu'alaf, soalnya aku belum dapat info, tulis Sheryl Ruan dalam Instagram Story pada Selasa 11 Maret 2025. Bobon sendiri mengakui bahwa keputusannya untuk menjadi mu'alaf terjadi begitu cepat, hingga ia sendiri merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan banjir ribuan komentar yang mempertanyakan kebenaran Bobon masuk Islam. Apakah hanya konten semata, atau memang benar adanya? Ia pun menjelaskan dalam sebuah podcast Densu bersama Ustadz Felix bahwa keyakinannya belum sepenuhnya mantap, namun ia berharap dapat menjalani proses ini dengan bimbingan yang tepat. Bobon kalau dari hati, jujur ya, karena Iya. Tuhan itu maha melihat hati Betul, ya, Bon ya. Hati sebenarnya kalau dibilang sudah siap 100% atau belum? Kalau dibilang persentasenya nggak sampai 100%. Tujuan kita Ustadz awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Jadi kan memang nggak gampang ya. Apalagi tadi cerita adiknya ya. Lucu. Apa namanya? Ditinggal dikit mualaf. Iya. Pulang-pulang udah jadi mualaf kan. Jadi kan Iya. kita tuh sampai di kantor waktu itu Iya. ini mimpi atau bukan sih Iya gitu kan. sih. Cepet banget. Iya. Sebenarnya Bang Densu, Iya. gue pernah ngomong ke tim gue juga. Iya. Gue juga memang ada ngomong ketertarikan dengan Islam. Iya. Bahkan di beberapa tahun lalu, mungkin Ah. teman-teman penonton juga tahu, gue juga pernah ngomong, boleh nggak ke istri ya? Iya. Istri, boleh nggak kalau gue pindah ke Islam? Agama. Oh, lu ada ngomong? Ada ngomong kayak gitu. Oke. Bahkan tanpa disadari di kamera dan lain-lain seperti perbincangan suami istri, kayak gue tertarik sama Islam. Pernah ngomong juga. gua. Kata istri apa? Jawabannya ya, jawaban seorang istri pada umumnya sih. Iya. Jadi mau pindahnya tujuannya apa? Seperti itu. Oke. Nah, terus juga kebingungan lah. Pasti kebingungan. Karena kan ini bukan cuma Bobon dan istri, tapi juga anak-anak. Oke, benar. Nah, jadi dulu dia seorang Konghucu, begitu nikah dengan Bobon pindah ke Kristen. Lu aja pindah-pindah ya? Nah, ada pindah-pindah kan. Lucu banget. Nah, ini enggak. Iya. Ditinggal. Dimarahin aku Ustaz kemarin. Ya iyalah. Sekarang tiba-tiba aku mualaf. Kok gue ditinggalin gini aja gitu loh. Pas dia WhatsApp aku kan, terus dia bilang, wah ini seperti langit turun tuh. Langsung aku bilang, istri ya. Iya kata dia. Lu tahu. Apalagi kan. Soalnya kalau saran dari saya sekarang, kau ini masih pengen dilihat masyarakat itu bebas, bisa masuk gereja, bisa masuk masjid, atau kau sudah pengennya dilihat masyarakat sebagai seorang Islam? Nah, ini pertanyaan. Penting ini, bagus ini. Ini pertanyaan. Jadi kalau Gitu. bisa sih dikasih waktu lagi untuk belajar. Iya. Oh, dikasih waktu belajar. Dikasih waktu lagi untuk belajar dan Didoakan gitu ya. istiqomah tentunya, mudah-mudahan dan
dan bukan cuma di Lisan saja. ya bukan lisan saja. Jadi dikasih waktu lah. Mm-mm. Jadi seperti tadi Ustadz Felix juga bilang, ya kan waktu pertama pindah, sholat pun kayak kebayang Yesus kan. Mm-mm. Nah jadi terus terang beberapa hari ini semenjak syahadat pertama itu, Iya. saya kan sudah terbiasa Bang Densu kalau tidur itu berdoa. Berdoa. Saya ini memang waktu itu memang nggak ke gereja, Iya. jarang ke gereja. Tapi kalau tidur itu seperti pola yang sudah harus dilakukan. Jadi kalau Iya. nggak berdoa itu kayak nggak bisa tidur. Iya. Iya. Jadi saya berdoa dan terus terang karena lagi-lagi nggak ada yang bimbing, Iya. saya berdoa Langsung dan Tuhan Yesus itu. Tuhan ya? Yesus. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, tanda salib dan lain-lain. Oh, ini yang Iya. model kayak dulu. Habits tadi. Ya, habits. Old habits Old die hard. habits, iya. Karena ya begini, Iya, iya. lepas. Iya, iya, iya. Setelah kejadian sudah lepas. Iya. Iya. Kan bingung. Alangkah baiknya Heeh. kalau sebelum mungkin syahadat Dikasih memang tahu. diajari, Iya. mempelajari, bahkan mungkin dikasih tahu nih konsekuensinya seperti apa sih Bon. Iya. Cuma waktu itu memang nggak ada tutur seperti itu. Iya. Jadi nggak dijelasin. Iya. Benar kamu pengen masuk Islam. Mm-mm. Nah benar sudahkah menghubungi keluarga, Iya. istrimu, Ah. apakah sudah memberitahu ke dia? Betul. Iya. Heeh. Nah terus begini loh, Islam seperti ini loh, nanti ada sholatnya, Iya. ya kan ada puasanya, dan itu cuma ya kejadian waktu itu cuma syahadat dan setelah itu udah lepas. Tapi ini penting loh Bang Dingsu. Iya. Karena gini, aku juga melihat karena kita POV sebagai seorang yang baru masuk Islam, tentunya kita pasti punya saran-saran yang penting untuk orang-orang Muslim. Nah, salah satunya ini benar tadi. Iya. Jangan sampai kita kayak beli barang tapi kita nggak tahu sebenarnya ini barangnya barang apa. Iya. Nah, jadi jangan sampai, ya aku ngerti sih orang-orang Muslim itu benar-benar semangat. Aku berani jamin 100% tidak ada orang Muslim yang berniat buruk. Iya. Jadi semuanya tuh ketika mereka punya saudara baru, mereka sangat senang sekali. Iya, itu tuh. Tapi aku juga pengen kasih tahu juga, jangan sampai juga semangat kita juga dalam tanda kutip merugikan orang lain. Iya, dan jangan sampai juga semangat itu dikendarai sebuah kepentingan. Nah, itu saya benar. udah suka sekali. Itu benar sekali. Maka aku bilang, tolonglah kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang lagi kita pengen dia masuk Islam, janganlah kemudian komen di komen misalnya di akunnya, kapan masuk Islam kok, kapan masuk Islam Ci, kapan masuk Islam Pak, dan segala macam. Iya. Ya kita kan nggak tahu hati orang seperti apa. Betul. Mungkin kalau kita belum siap, kalau Ustadz Dery yang kenal langsung, dia punya pasti alasan. Betul. Dan itu pun nggak salah. Tapi kalau kita janganlah nambah beban itu. Betul. Seolah-olah kemudian pertama kita bisa jadi memberikan impresi kepada orang-orang yang lain bahwa saya seolah-olah ketika dia masuk Islam itu adalah agama yang lama, itu jelek gitu maksudnya. Iya, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Dan kalau orang sudah masuk ke Islam, mau apapun pemikiran kamu yang buruk tentang dia, mau katanya dia pernah Iya. ke gereja, setelah dia masuk Islam segala macam, doakanlah dia supaya dia istiqomah. Fair. Jangan kau Betul. hujat. Jangan dihujat. Kalau kau benar. hujat makin nggak mau dia di Islam, nanti dia Nah. pindah lagi. Betul. Dan ini Gitu. cara pandangnya sama, Bang. Heeh. Karena cara pandangnya adalah terlalu terburu-buru, Iya. terlalu cepat menjudge Iya. dan segala macam. Nah, ini juga yang kita coba obrolkan pada orang-orang. Iya. Jadi jangan sampai mereka itu kayak apa ya? Dalam tanda kutip itu kayak memaksa. Mm-mm. Jadi dan ini memang masalah etika ya. Karenanya tuh bukan pada hukum, karenanya ke hati. Mm-mm. Nah, ini kan permasalahan harus kita tahu kayak tadi misalnya. Ternyata kan dari sini kita jadi ngerti kan bahwa Bobon sebenarnya belum sampai detail ke situ. Intinya kita udah dapat ya, Iya. bahwa Bobon pengen diberikan lagi waktu, Iya. jangan dikotak-kotakan dulu. Iya. Tapi Jangan juga ekspektasinya terlalu besar. Tahu besar. Jangan juga benar. dijudge. Betul, tapi Ya, kita yang doakan. khawatirkan memang yang kita khawatirkan tentunya ekspektasi masyarakat nih yang terlalu Iya. besar. Iya. Karena belum acara masa kegiatan itu belum selesai, Ustadz. Iya. Berita itu sudah di Meledak. mana-mana. Ya, Terlepas dari berbagai komentar, perjalanan spiritual Bobon Santoso kini menjadi salah satu hal yang menarik untuk diikuti. Banyak yang penasaran bagaimana ia akan menjalani kehidupan barunya setelah menjadi seorang Muslim. Apakah ia akan mengubah gaya hidupnya? Bagaimana reaksi keluarganya ke depannya? Semua ini masih menjadi tanda tanya yang mungkin akan terjawab seiring waktu. Mari kita doakan yang terbaik untuk Bobon Santoso, agar ia dapat menjalani pilihannya dengan penuh keteguhan dan kedamaian. Semoga ia diberikan kemudahan, kebijaksanaan, serta bimbingan dalam setiap langkah hidupnya. Semoga keputusannya membawa keberkahan dan kebaikan bagi dirinya, serta orang-orang di sekitarnya.